Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini bersama Bapak Dwi Prasetyo. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pembelajaran IPS kelas 7. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama terkait dengan produksi, nanti kita akan mengetahui terkait dengan pengertian produksi, nilai guna barang, dan faktor-faktor produksi. Dan yang kedua terkait dengan distribusi, kita akan mempelajari terkait dengan pengertian distribusi, lembaga-lembaga distribusi, dan juga proses distribusi. Sedangkan yang ketiga terkait dengan kegiatan konsumsi, kita akan belajar terkait tentang pengertian konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, pelaku konsumsi, serta hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebagai awal, coba kalian amati kedua gambar yang ada di samping. Di situ kalian bisa melihat ada 2 gambar atau 2 barang ya. Yang pertama adalah kedelai dan yang kedua adalah tempe. Nah, dari kedua gambar tersebut ya, 2 gambar ini silakan kalian amati. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi ya. Bisa disimpulkan dari kedua gambar gambar ini bisa kita lihat bahwa di situ ada proses mengubah bentuk atau mengubah dari yang awalnya kedelai diubah menjadi tempe sehingga mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga kalau sudah jadi tempe kan bisa digunakan, bisa dimakan, bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa ya. Yang pertama adalah menghasilkan barang dan jasanya. Misalnya tadi dari kedelai diubah menjadi tempe, itu kan salah satu contoh menghasilkan barang dan jasanya. Sedangkan yang kedua adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Nilai gunanya bertambah, misalnya yang awalnya cuma kedelai jarang dimanfaatkan, ketika berubah menjadi tempe banyak dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu contohnya. Di dalam nilai guna barang ada 4 jenisnya atau 4 jenis terkait dengan nilai guna barang. Yang pertama adalah nilai guna bentuk, yang kedua nilai guna tempat, yang ketiga adalah nilai guna waktu, dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Setiap barang pasti memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Kita ambil contoh yang pertama terkait dengan nilai guna bentuk ya. Coba kalian lihat ya. Apakah ada perubahan yang terjadi dari yang awalnya kedelai berubah menjadi tempe? Ada perubahan apa yang terjadi? Ya, perubahannya adalah bentuknya. Dari yang bentuk kedelai berubah menjadi tempe. Otomatis bentuknya berubah. Dari bentuk yang berubah tersebut akan mempengaruhi nilai ekonomisnya. Misalnya dengan uang 5.000 kalian beli kedelai dengan beli tempe kan akan menjadi lebih mahal ketika membeli tempe, seperti itu contohnya. Nah, dari perubahan bentuk itu tadi, hal itu yang kita sebut sebagai nilai guna bentuk. Nah, gampangnya atau lebih mudahnya bentuknya yang berubah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua terkait dengan nilai guna adalah nilai guna waktu. Coba kalian lihat perubahannya. Yang pertama, Bapak memberikan contoh adalah pasir yang berada di pinggir sungai. Yang kedua adalah pasir yang berada di toko bangunan ya.
Apakah ada perbedaan? Ya, perbedaannya di tempatnya. Ketika pasir berada di pinggir sungai, orang bebas untuk mengambilnya. Ya, digunakan bebas seperti itu. Tapi ketika pasir berada di toko bangunan, memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Ada nilai ekonomisnya. Ketika mengambil ya harus membelinya seperti itu. Nah, perubahannya adalah perubahan tempatnya, perubahan yang terjadi. Nah, pasir di toko bangunan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Nah, hal ini yang disebut dengan nilai guna tempat. Contoh yang ketiga atau nilai guna yang ketiga adalah, coba dilihat dulu ya. Yang pertama ada gambar jas hujan, dan yang kedua adalah ada gambar payung. Kira-kira kalian menggunakan barang-barang tersebut pada waktu apa? Ya, mungkinkah kalian ketika panas terik menggunakan jas hujan? Kan juga enggak mungkin, tapi kalau payung masih mungkin ya, biar tidak kepanasan. Nah, jaket dan payung memiliki nilai guna waktu. Jadi barang-barang tersebut akan lebih berguna atau nilainya lebih berharga atau nilainya lebih mempunyai nilai lebih tergantung dari waktunya. Ketika hujan, turun hujan, biar tidak kebasahan, pasti kalian memakai payung atau memakai jas hujan seperti itu. Dan yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan ya. Sebagai contohnya seperti gambar di atas ini, coba kalian lihat gambarnya ya. Di sini gambarnya. Yang pertama adalah gambar traktor di toko pertanian. Sedangkan yang kedua adalah traktor yang digunakan untuk petani untuk membajak sawah. Nah, ada dua traktor, sama-sama traktor. Yang pertama traktornya yang punya masih toko pertanian, sedangkan yang kedua adalah yang dimiliki oleh petani. Kira-kira yang lebih berguna, nilainya lebih bermanfaat yang mana? Otomatis yang traktor yang digunakan oleh petani, yang dimiliki oleh petani, karena bisa digunakan untuk membajak sawah. Sedangkan traktor yang berada di toko pertanian masih dipajang, belum digunakan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai guna kepemilikan. Suatu barang akan lebih berharga atau lebih nilainya apabila dimiliki oleh seseorang yang tepat. Nah, jadi tadi ada 4 nilai guna, mulai dari nilai guna barang, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Selain nilai guna barang, juga kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor produksi. Coba kalian amati atau coba kalian baca terlebih dahulu ilustrasi yang ada berikut ini. Pak Yusuf mempunyai lahan pertanian seluas 5 hektar. Ia menggarap pertaniannya bersama 25 orang pekerja dengan menggunakan traktor, cangkul, dan alat penyemprot hama. Adapun biji kedelai yang digunakan sebanyak 30 kg, pupuknya sebanyak 15 kuintal, dan beberapa liter obat pembasmi hama. Itu ilustrasinya. Ketika Bapak Yusuf ingin menggarap, otomatis dia melakukan kegiatan produksi, dia menggunakan tadi mulai dari lahan, mulai dari tenaga, dan mulai dari cangkul seperti itu. Nah, dari ilustrasi itu sebetulnya kita bisa melihat atau kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor produksi apa saja yang digunakan Pak Yusuf untuk menggarap lahannya. Coba kita amati, faktor produksi ada beberapa, ya ada 4. Faktor pertama adalah faktor produksi alam, faktor yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, faktor yang ketiga adalah faktor modal, dan faktor yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Faktor alam, ya berarti alam itu berarti misalnya mulai dari tanah, air yang digunakan. Coba dari ilustrasi tadi dilihat, faktor produksi alamnya adalah lahan pertanian yang seluasnya 5 hektar ya. Terus faktor yang kedua adalah tenaga kerja.
Tenaga kerjanya tadi berapa? Ada 25 orang pekerja dan juga Pak Yusufnya. Terus yang ketiga adalah faktor modal. Modal di sini jenisnya banyak, bisa dari modal tetap, modal bergerak dan lain sebagainya ya. Modalnya ada beberapa jenis, mulai dari traktor, cangkul, alat penyemprot hama, biji kedelai, pupuk, dan beberapa liter obat membasmi hama. Dan faktor yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Nah, faktor kewirausahaan ini adalah faktor yang bersifat dari orang, maksudnya dari skill atau keterampilan seseorang dalam menjalankan atau dalam melaksanakan kegiatan produksi. Faktor kewirausahaan di sini terdapat pada Pak Yusuf, bagaimana dia menggarap lahannya, seperti itu. Ya, faktor-faktor produksi ada 4 ya. Faktor-faktor produksi ini faktor-faktor yang digunakan oleh produsen. Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dalam menjalankan produksinya. Faktor yang pertama adalah faktor alam yang terdiri dari tanah, air, iklim, barang tambang, dan kayu-kayuan, serta barang-barang yang lain yang berada di alam, seperti itu. Faktor yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Nah, kenapa faktor tenaga kerja penting dalam kegiatan produksi? Karena kalau nggak ada tenaga kerja, produksi yang melakukan siapa? Seperti itu. Nah, dalam produksi, tenaga kerja dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sebagai contohnya, tenaga kerja terdidik misalnya adalah guru, dokter, pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang dia mempunyai keterampilan karena melalui latihan, misalnya sopir, terus tukang tambal ban itu kan harus terlatih dulu, penjahit ya, dia harus mempunyai keterampilan tertentu. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sebagai contohnya misalnya tukang parkir, tukang beca, dia tidak perlu mempunyai keterampilan tertentu dan juga tidak perlu mempunyai pendidikan yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah faktor modal. Modal di sini bisa berupa uang, bisa berupa gedung, bisa berupa mesin, dan juga bisa berupa bahan baku. Faktor yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Nah, faktor kewirausahaan di sini adalah keterampilan dari pemimpin perusahaan atau pimpinan produksi dalam mengelola ketiga faktor itu. Maksudnya ketiga faktor dari faktor alam, faktor tenaga kerja, dan faktor modal. Bagaimana keterampilan seorang pimpinan perusahaan dia mengelola ketiga faktor-faktor tadi ya. Coba kalian lihat di sini ada contoh bagaimana suatu proses produksi. Sebagai contohnya di sini adalah produksi tempe ya. Dari kedelai diolah menjadi tempe. Nah, itu melalui proses produksi. Dari contoh yang kedua misalnya dari kayu terus dibuat, diproses melalui tenaga-tenaga, akhirnya menjadi meja, menjadi kursi, bisa kalian gunakan di dalam kelas, contohnya seperti itu. Nah, dari itu kalian bisa menceritakan bagaimana proses produksi dari yang awalnya kayu yang masih besar bentuknya, terus diolah, dipotong-potong, dibentuk, akhirnya menjadi meja dan kursi. Itu adalah proses produksinya. Setelah kita belajar terkait dengan produksi, kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar terkait dengan distribusi. Tentu saja kalian ketika bermain atau ketika kalian di jalan, kalian sering melihat, contohnya ini adalah tabung gas LPG. Tentu kalian sering melihat dari tabung gas LPG itu dibawa oleh truk, akhirnya bisa sampai ke rumah kalian. Misalnya terus kalian gunakan untuk memasak atau gunakan oleh orang tua kalian untuk memasak, untuk dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kok bisa LPG itu bisa sampai ke rumah? Itu karena adanya distribusi. Nah, ya, distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi,
atau yang memproduksi, sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, dari distribusi itu sehingga barang bisa diterima, kalian nggak perlu jauh-jauh ke pabrik untuk mendapatkan barang yang kalian inginkan, tapi sudah tersedia melalui kegiatan distribusi itu tadi. Nah, di dalam proses distribusi di sini ada beberapa alur atau beberapa tahapan. Yang pertama dari kegiatan produsen ada beberapa, misalnya produsennya ada 5. Di sini yang gambar yang pertama adalah produsen 1. Kalian lihat alurnya dari produsen yang 1, ya di 1 di sana dia langsung kegiatan, dia mendistribusikan barangnya langsung dari produsen ke konsumen. Itu bisa. Jadi distributor atau distribusinya dilakukan oleh produsen langsung. Terus yang kedua adalah produsennya dia melalui penyalur khusus kepada konsumen. Seperti itu. Terus yang ketiga dari produsen dia melalui agen diterima oleh konsumen. Misalnya agen makanan, misalnya ketika kalian membeli makanan, kalian bisa lihat bisa dicek itu tempat produksinya di mana. Ya, kita di sini yang berada di Madiun, kalian lihat barangnya, contohnya, loh kok tempatnya ada di Surabaya seperti itu, kok jauh-jauh dari Surabaya kok bisa sampai ke Madiun seperti itu. Ya, nah, sebagai contohnya, misalnya di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana air mineral ini bisa sampai ke Madiun. Ya, di sini terlihat diproduksi di Pandaan, Indonesia, Jawa Timur sebelah timur. Nah, sedangkan kita kalau di Madiun kan berada di Jawa Timur bagian barat. Nah, kok bisa dari Pandaan yang di sebelah timur bisa sampai ke Madiun? Nah, itu contoh nyata dari kegiatan distribusi. Bagaimana distribusi bisa berjalan sehingga barang yang sudah dibuat oleh produsen bisa sampai kepada konsumen. Seperti itu. Untuk yang keempat adalah dari produsen dia ke pedagang, baru menuju konsumen. Sedangkan yang kelima dari produsen ke agen, ke pedagang, dan menuju ke konsumen. Nah, itu adalah proses-proses distribusinya. Produsen pasti dia akan mencari proses distribusi yang paling cepat dan yang membutuhkan biaya yang lebih murah, sehingga barang cepat diterima oleh konsumen. Sebagai contoh tadi yang pertama produsen, misalnya kalian lihat ada tukang bakso, nggak mungkin dia akan menggunakan agen, nggak mungkin dia akan menggunakan penyalur khusus. Dia akan bertindak sekaligus sebagai distributornya. Dia akan mendistribusikan langsung makanannya, misalnya baksonya, kepada konsumen. Seperti itu. Itu adalah contohnya dari proses distribusi. Nah, setelah kegiatan distribusi, barang akan sampai kepada konsumen atau kepada orang. Ya, sebagai contohnya di gambar 1 ada wanita yang memakai tas. Sedangkan gambar yang kedua ada seseorang yang sedang meminum jamu. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira yang termasuk dalam kegiatan konsumsi yang mana? Gambar yang 1 atau gambar yang kedua? Atau malah gambar keduanya? Sebenarnya kedua gambar tersebut adalah kegiatan konsumsi. Kok bisa? Kenapa? Ya, karena kedua gambar tersebut dari kedua, yang pertama yang memakai tas, yang kedua tadi yang mengkonsumsi jamu, dia menggunakan, memanfaatkan, menikmati barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dia memakai tas untuk memenuhi kebutuhannya, dia minum jamu juga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kegiatan konsumsi. Faktor konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Faktor yang pertama adalah faktor pendapatan. Ya. Semakin meningkat pendapatan seseorang, maka kebutuhannya atau konsumsinya akan semakin tinggi. Oke, contohnya dalam sebulan dia mendapatkan pendapatan 1 juta, terus bulan depannya dia akan mendapatkan 2 juta. Otomatis kan dia akan meningkat nanti perilaku konsumsinya. Selain dari pendapatan juga dari selera. Selera setiap orang pasti berbeda-beda, misalnya ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka soto. Dari selera itu akan mempengaruhi konsumsi. Sedangkan faktor yang ketiga adalah cuaca dan iklim. Nah, perbedaan cuaca dan iklim juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya, ketika musim
panas atau musim kemarau, kita kan lebih sering mengkonsumsi, misalnya mengkonsumsi esnya kan lebih banyak, pengen yang segar-segar misalnya, contohnya seperti itu. Tapi misalnya kalau musimnya hujan, kalian kan juga nggak mungkin akan membeli es. Nah, faktor yang keempat adalah tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Semakin tinggi, maka kebutuhannya atau konsumsinya juga semakin berbeda dengan yang di bawahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pelaku konsumsi dibagi menjadi 3. Maksudnya pelaku konsumsi di sini adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga, yang kedua adalah rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga adalah rumah tangga negara. Rumah tangga keluarga melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Terus rumah tangga perusahaan, dia melakukan konsumsi untuk menunjang kegiatan produksi, misalnya pemberian barang, membeli atau menggunakan tenaga kerja. Itu digunakan untuk perusahaan agar usahanya tetap berjalan. Sedangkan rumah tangga negara, dia melakukan konsumsi dalam bentuk misalnya subsidi BBM, belanja pegawai, dan lain-lain yang teratur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah seperti ini. Kegiatan produksi, ketika barang sudah jadi, ketika barang sudah diproduksi, maka barang itu akan didistribusikan melalui kegiatan distribusi. Setelah kegiatan distribusi, dari distributor dia harus berada di konsumen. Nah, itu kegiatannya konsumsi. Dari distribusi ke konsumsi, setelah konsumsi otomatis barang yang diproduksi harus digunakan. Prinsipnya adalah seperti itu. Nah, untuk menggunakannya otomatis ada kegiatan distribusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tadi bisa bermanfaat buat kalian untuk memudahkan kalian dalam memahami materi. Mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tersebut, bisa ditanyakan saja melalui kolom komentar. Nah, tetap Bapak mengingatkan kepada kalian untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Satu lagi, membatasi mobilitas, yaitu jangan berpergian jika tidak penting. Tentu semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.